anak mem. Oke, hari ini kita akan kembali belajar, ya kan? Mem harap kalian masih sehat di sana, oke? Dan masih tetap semangat, oke? Nah, hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan eksponen, oke? Kalau waktu itu kita belajar persamaan eksponen, maka hari ini kita belajar pertidaksamaan eksponen. Jadi, supaya kamu memahaminya lebih cepat, ya kan? Karena ini berhubungan dengan pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan sebenarnya SMP udah dipelajari. Tapi di kelas 10 juga sudah disinggung oleh matematika wajib, ya kan? Jadi, Mem akan menyinggung kembali tapi tidak secara dalam lagi karena kamu sudah belajar sebelum-sebelumnya, oke? Nah, yang pertama, jadi di dalam rumus pertidaksamaan itu, ya kan, ada dua. Yang pertama, jika A-nya itu di antara 0 sampai 1. A ini apa? A ini adalah bilangan pokok. Paham ya nak ya? A ini adalah bilangan pokok. Sudah? Nah, yang ini dia A. Perhatikan kursor mem ya. Ini dia A. Nah, A ini adalah bilangan pokok. Jadi jika A-nya ini di antara 0 sampai 1, maka rumusnya ini dia. Kalau lebih kecil, dia jadi lebih besar. Jadi ini hanya cukup fx dengan gx-nya saja. Karena ini A ya, bukan suatu fungsi. A ini dia sebuah bisa fungsi, bisa konstanta. Oke nak, bisa fungsi, bisa konstanta, ya. Oke, nah ini kecil, ini jadi besar. Yang kecil sama dengan, jadi besar sama dengan. Yang lebih besar jadi kecil, dan lebih besar sama dengan, jadi kecil sama dengan. Oke. Nah, untuk A-nya yang lebih besar 1, kalau A lebih besar 1 ngapalnya gampang. Yang kecil tetap kecil, yang kecil sama dengan tetap kecil sama dengan, dan ini tetap ya. Oke. Nah, jadi karena ini sama, ingat ya, di dalam persamaan sama seperti pertidaksamaan, dia bisa menjadi fx sama dengan gx jika bilangan pokoknya sama. Jadi bisa dimatikan seperti itu kan. Pertidaksamaan juga seperti itu, hanya perbedaan di tanda saja. Oke. Nah, lanjut. Jadi nanti akan muncul mungkin sama kayak persamaan. Persamaan ada yang dia dapatnya itu X1 dengan X2 seperti tugas kita, ya kan? Jadi itu didapat dari pemfaktoran. Begitu juga dengan pertidaksamaan. Akan suatu ketika akan bisa itu difaktorkan gitu. Akan ada soal yang difaktorkan. Nah, jadi cara cepatnya seperti ini aja. Jika pemfaktorannya lebih kecil dari 0 atau soalnya lebih kecil dari 0, maka jawabannya seperti ini. Sorry ya, terklik buah hati mem. Sudah? Jika dia soalnya lebih kecil, maka jawabannya seperti ini. Sudah? Jika dia lebih kecil sama dengan, sama, di antara juga, ini namanya di antara ya, di antara, atau X lebih kecil dari B lebih besar dari A, sama aja ya, atau di antara A dengan B. Di antara, tahu ya, di antara ya maksudnya ya. Di antara angka aku duduk di antara kamu dan kamu, berarti di tengah-tengah kan? Berarti angka di antara 0 sampai 5 siapa? 1, 2, 3, 4, ya kan? Nah, kalau ada sama dengannya, lebih kecil sama dengan, ya berarti nolnya ikut 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke nak ya? Oke. Nah, yang nomor 3, jika dia lebih besar, jawabannya atau seperti ini. Sudah? Jadi kalau lebih besar sama dengan jadi atau. Nah, ingat, yang di sebelah kiri adalah nilai yang paling kecil. Jadi ingat, di kiri itu adalah nilai yang paling kecil, di kanan itu nilai yang paling besar X-nya. Paham ya? Oke, lanjut. Kita langsung ke contoh soal nomor 1 dan 2. Nomor 1 misalnya 2 pangkat 3X besar 2 pangkat 6. Karena duanya bisa langsung mati karena sama absisnya atau bilangan pokoknya, matikan aja tung tueng. Oke? Sisa 3X lebih besar sama dengan. Nah,
X-nya lebih besar 2 karena 3-nya ini digeser ke sini. Jadi operasinya sama kayak persamaan, cuman ada perbedaan nanti, oke? Nah, nomor 2. 2 pangkat 3X lebih kecil sama dengan 2 pangkat 6. Ya, karena sama-sama 2 metongkan, ya kan? Nah, berarti 3X lebih kecil sama dengan 6. Kita kan mau buat X-nya berapa, ya kan? Jadi 3 ini mengganggu, pindahkan ke sini. Berarti jadi 6 dibagi 3. Jadi X-nya kecil sama dengan 2. Jadi X kecil sama dengan 2, berarti 2-nya ikut. Nah, yang lebih kecil dari 2 siapa? 1, 2, 1, 0, min 1, min 2. Dan selanjutnya itu adalah himpunan penyelesaiannya yang ini. Paham ya nak ya? Jadi X-nya banyak, itu aja perbedaannya, oke? Nah, lanjut. Yang ini, nah, yang ini. Tentukan penyelesaian dari, nah, jebret, ya kan? Pertidaksamaan ini. Sudah? Perhatikan. Udah. Nah, ini absisnya nggak sama, jadi nggak bisa langsung mati, ya kan? Jadi kamu buat ini 8 ini jadi 2 pangkat berapa lah bisa? 2 pangkat 3. Karena ini ada pangkat lagi, maka 3-nya dikalikan ini, itu peraturan perpangkatan, ya kan? Jadi 3 dikali X, 3X, 3 dikali 5 min 15. Jadi 3 ini harus dikalikan semua. Ya, karena dia aljabar. Paham ya nak ya? Nah, lanjut, berarti bisa metong lah ini duanya. Karena bisa metong, ya kan? Karena dia bisa metong, sudah. Jadi 2X tambah 3 lebih besar 3X kurang 15. Geser kiri, geser kanan aja. Nah, ini yang digeser dia adalah 3-nya tetap, 15-nya dia geser ke sini. Sudah, 2-nya X-nya dia geser ke sana. Supaya X-nya tetap positif. Kalau 3-nya ini kamu geser sini, X-nya negatif. Tapi perbedaannya perhatikan. Ini 18 lebih besar X. Mem, kok jawabannya X kecil 18? Cara gampangnya gini aja. Coba dulu kau balikkan ini ke sini. Tandanya ini kau balikkan. 18-nya kau balikkan. Kan jadi seperti ini kan? Sudah? Atau apanya konsepnya? X-nya ini misalnya membuat 2. Ya kan? Karena dia bilang 18 lebih besar titik-titik. 18 lebih besar dari 2, bener kan? Iya. Jadi 2 lebih apa dari 18? 2 lebih kecil mem, makanya itu 2 lebih kecil, berarti ini tadi 2 kan, maka itu dari X lebih kecil 18. Jadi dibalikkan, kalau dibalikkan begini dia tandanya pun terbalik. Atau pakai cara yang kedua, aku mau pindahkan ini ke sini, nggak usah ini ke sini, bisa. Ini 2X tetap, 3X yang kau pindah ke sini, boleh. Yang penting dia setiap menyeberang beda tanda ya nak ya, berubah tanda. Nah, ini min 3X tambah 2X, yang ini min 15 ya kan? Ini 3-nya pindah jadi min 3. Jadi berapa? Min X besar min 18. Nah, ini aku mau carinya X miss, bukan min X. Iya. Lalu supaya dia X berarti harus kau kalikan dengan negatif. Supaya ini positif, ini positif. Atau minnya ini dibagi ke sini, sama aja ya kan? Maka tanda pertidaksamaan berubah menjadi lawannya. Jadi kalau ini tadi lebih besar, maka dia berubah jadi lebih kecil karena dikalikan negatif atau dibagikan negatif. Itu perbedaan pertidaksamaan, oke? Jadi kalau kamu kalikan negatif atau kamu bagikan negatif, maka dia akan berubah tanda. Kalau lebih besar sama dengan, jadi lebih kecil sama dengan. Jadi berubah tanda, berubah menjadi lawannya. Paham ya? Kalau lebih besar, ya lawannya lebih kecil. Jangan lebih kecil sama dengan, salah. Paham ya nak ya? Jadi berubah menjadi lawannya. Itu ingat, penting, oke? Lanjut. Slide terakhir. Apabila 5 pangkat X kuadrat dikurang 2X dikurang 4 kecil sama dengan 5 pangkat 3X tambah 2, maka nilai X yang memenuhi adalah, oke? Perhatikan. Ini kan udah sama-sama 5, jadi gampang aja, ya kan? Jadi kita delete aja 5-nya, jebret, 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 jebret. Ya kan nak? Nah, karena 5 adalah bilangan pokok, A lebih besar 1. Ya kan nak ya? Mem. Sudah? Ini A-nya lebih besar dari 1. Ya kan? Nah, ini langsung ke rumusnya nak. Nah, rumusnya siapa? Ini dia. Ini kan lebih kecil, ya kan? A-nya lebih besar dari 1. Jadi soalnya lebih kecil, maka dia tetap jadi lebih kecil. Paham ya nak ya? Karena A-nya besar 1.
Kalau tadi A-nya kecil 1, kalau ini lebih kecil, ini jadi lebih besar. Paham ya nak ya? Kalau ini, ya kan, dia A-nya, ini kan A-nya ini, ya kan, lebih kecil dari 1 atau di antara 0 sampai 1. Di antara 0 sampai 1 lagi saya bilang. Ya, di antara 0 sampai 1, ya kan? Maka nanti ini dari kecil langsung jadi besar. Paham ya nak ya? Jadi langsung jawabannya gitulah istilahnya. Oke? Lanjut. X kuadrat dikurang 2x kurang 4 lebih kecil sama dengan 3x tambah 2. Ya kan? Ini geser kiri, geser kanan, dapatlah ini. Nah, ini difaktorkan. X kurang 6, X tambah 1 lebih kecil sama dengan 0. Oke nak ya? Nah, jawabannya tadi kalau A besar 1, dia kan tetap lebih kecil. Jadi, kita cari dulu, ini X kurang 6 ini, kita sama dengankan dulu 0, biar kita dapat X-nya. Betul kan? Seperti itu kan caranya kan? Pemfaktoran. Nah, X tambah 1, kita bikin sama dengan 0, supaya dapat min 1. Jadi, X-nya ada 2, siapa? 6 dan negatif 1. Nah, jawabannya apa? Ini bukan. Ini sama dengan, bukan pertidaksamaan. Jadi, jawabannya apa? Jawabannya ini dia, nak. Sudah? Nah, ini kan X kurang 6, X tambah 1 lebih kecil sama dengan 0. Ya kan, nak? Maka, sorry ya. Ini kok lebih, ini bukan atau ya. Ini lebih kecil, sorry ya. Ini jadi, ini dia jadi lebih kecil sama dengan 0. Ya kan? Kalaulah lebih kecil sama dengan 0, jadi ini jawabannya apa tadi kalau lebih kecil, nak? Kalau lebih kecil, ini jawabannya apa? Perhatikan, kalau lebih kecil di antara, maka ini jawabannya kamu buat menjadi di antara. Ya karena di antaranya gimana caranya, Mem? Ini min 1, jawabannya berarti X di antara min 1 dan 6. Ingat, yang kecil di sebelah kiri, yang besar di sebelah kanan. Yang besar siapa? Angka 6. Yang kecil siapa? Negatif 1. Paham ya nak ya? Nah, jadi jika kamu substitusi angka di antara min 1 dan 6 siapa aja? Banyak, Miss. 0, 1, 2, 3, 4. Ya kan? 5. 6-nya ikut, Mim. Ikut karena ada sama dengan, ya kan? Kalau kamu substitusi nih ke sini, maka jawabannya nanti benar bahwa ini lebih kecil dari ini. Contoh ya, min 1 kita masukin. X min 1 kuadrat 1 ditambah 2, karena ini min 1 kan. 1 tambah 2 3. 3 kurang 4 berapa? 1, ya kan? Berarti 5 pangkat 1. 5, 3 dikali min 1 berapa? Min 3 tambah 2 berarti berapa, nak? Min 1. Min 3, min 1 kali 3 berapa, nak? Min 3. Tambah 2 berapa, nak? Min 1. Berarti 5 pangkat min 1. Yang ini tadi min 1 kuadrat ditambah 2, 3 kurang 4 berapa, nak? Min 1. 5 pangkat min 1 lebih kecil sama dengan 5 pangkat min 1. Miss, kan nggak sama, ini 1/5, ini 1/5, kan nggak lebih kecil. Ada sama dengan, nak, makanya dia lebih kecil. Tetap dia benar karena ada sama dengan. Paham ya, nak ya? Nah, lalu, ya kan, kok nggak membesarkan ya? Sorry ya guys, oke? Mem lupa membesarkan, oke? Coba substitusi angka yang lain. Substitusi angka yang lain, nak. Mana angka yang lain? Dari antara min 1 sampai 6, angka yang lain apa, anak Mem? Apa angka yang lain, anak Mem? Ini Mem. Sorry, ini kok ada ataunya? Oh, ini bukan atau ya. Ini Mem hapus dulu ya. Oh, ada lagi atau ya. Nah, lalu anak Mem, substitusi dulu yang lain. Jangan min 1. Coba, angka berapa lah ya? 0 lah ya, yang paling safety ya, 0 ya. Habis min 1 kan angka bulat 0 ya. Oke, 0. Coba masukkan dulu angka 0 ke soal ini. 0 kuadrat 0. Kurang 2 kali 0, 0. Berarti 0 kurang 4 min 4. Ya kan?
Lalu 3 kali 0, 0. Ya kan? Tambah 2, 2. Berarti ini 5 pangkat 2 berapa? 10. Ini 5 pangkat min 4 berapa? 1/5 pangkat 4. Berarti lebih kecil. Bener kan? Oke. Paham ya nak ya? Oke, lanjut yang nomor 2. Apabila setengah pangkat 2x tambah 1 lebih kecil 1/8 5x kurang 4, maka nilai x yang memenuhi adalah. Perhatikan anak mem, ini setengah, ya kan? Ini 1/8, nggak sama. Jadi buat dulu 1/8 ini jadi setengah. Setengah pangkat berapa? Setengah pangkat 3. Karena ini dikalikan ke dalam, maka jadi setengah pangkat 15x kurang 12. Oke, lanjut. Nah, bilangan absisnya adalah setengah, maka bilangan pokoknya setengah. Bilangan pokoknya di antara 0 sampai 1. Karena di antara 0 sampai 1, maka tanda lebih kecil berubah jadi tanda lebih besar. Begitu tadi rumusnya kan? Ya kan? Nah, jadi tanda lebih kecil berubah jadi lebih besar. Kenapa seperti itu? Mem, itulah rumusnya nak. Oke. Nah, 2x tambah 1 lebih besar 15x kurang 12. Oke, geser kiri, geser kanan. Dapat yang ini. Oke. Nah, sekarang yang sebelah sini. Kan ada 2 itu kan nak? Ya kan? Yang pertama jawabannya min 13x lebih besar min 13. Oke. Keduanya dikalikan negatif, maka tanda berubah berlawanan. Jadi dia jadi apa? Jadi x min 13 bagi min 13 kan? Dikali negatif kan? Atau dibagi negatif sama aja ya. Berarti tandanya berubah. Jadi x kecil 1. Atau cara yang kedua, 1 tambah 12 lebih besar 15x kurang 2x. Maka ini berapa? 1 tambah 12 berapa? 13. Lebih besar dari 13x. Maka 1 lebih besar dari x. Nah, 1 lebih besar dari x, berarti kalau dibalikkan x-nya sini jadi x lebih kecil jadi 1. Jadi mau pakai perkali pemindahan tempat sebelah sini boleh, pemindahan tempat sebelah sini juga boleh. Nah, mem, ini perbedaannya apa, mem? Nah, ini dengan ini ada perbedaan. Nah, di sini ya kan, dia ada 2 kali pengerjaan. Yang pertama, ini adalah peraturan eksponen. Kalau A-nya besar 1, maka tandanya tetap lebih kecil. Betul ya? Tandanya tetap lebih kecil. Nah, yang ini adalah cara cepat yang pertama tadi. Jika dia pemfaktoran, jika dia X-nya lebih dari 1. Kalau ini kan X-nya dia 1 angka aja, ya kan? Bukan 1 angka, maksudnya syaratnya kan 1 aja, X kecil 1. Ini kan dia ada 2, berarti nanti syaratnya ada 2, paham ya nak? Jadi karena dia pemfaktoran, jadi dia pakai cara cepat yang kedua ini. Nah, jadi setelah dia pakai ini, dia menggunakan ini kan tadi A besar 1, kecil dia tetap kecil. Setelah itu rupanya dia difaktorkan. Karena dia difaktorkan, ya kan harusnya kan pakai garis bilangan. Supaya cepat, saya kasih langsung cara ini. Nah, cara ini kalau dia lebih kecil, dia langsung seperti ini. Jadi langsung aja jawab seperti ini. Paham ya nak ya? Tapi cari dulu berapa A-nya, kan gitu. Kalau ini kan masih pemfaktorannya, A-nya belum, inilah A-nya, X-nya kan. Kalau di situ A dibuat, di sini kamu X. Paham ya nak ya? Jadi harus benar-benar kamu pelajari. Ini nggak sulit, jangan takut, jangan langsung pusing. Karena kalau kamu langsung takut, maka akan sulit mempelajarinya, ya nak ya. Jadi ini perbedaannya sedikit saja antara kiri dengan yang kanan, kan gitu. Makanya disandingkan supaya kamu paham. Ini sampai sini selesai. Karena apa? Karena dia nggak difaktorkan. Nah di sini maju lagi ke sini. Karena apa? Karena dia difaktorkan. Jadi kalau dia udah pemfaktoran, pakailah cara cepat yang kedua. Nggak usah gambar garis bilangannya. Sebenarnya ini harus digambar garis bilangan, tapi tidak usah. Oke, nah cari aja X-nya berapa. X-nya yang pertama 6, X yang kedua min 1. Lalu langsung jawab seperti ini. Karena tanda di soal ini apa nak? Lebih ke kecil. Dari sini ya nak, bukan dari sini. Karena dari sini sudah diubah ke sini. Ini kebetulan aja tidak berubah, kan ya? Nah, setelah udah nyampe sini, tandanya akan dipakai yang ini, bukan lagi yang ini. Setelah nyampe sini, tanda yang dipakai ini. Jadi lihat ini lebih kecil. Maka kamu pilih nanti di cara cepat yang kedua, pilih yang lebih kecil. Paham ya nak ya? Oke, sampai sini aja materi mem.